Tapi karena Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan ingat bahwa engkau dan aku hanyalah debu dan abu. Makanya Tuhan itu juga bisa memahami loh. Makanya itu kalau kita datang ke Tuhan itu rasanya Tuhan itu tinggi sekali, susah tergapai. Salah, Tuhan itu merendah. Silakan duduk. Good morning GMS Surabaya Timur dan yang streaming dari mana-mana. Puji Tuhan. Apa kabar semua? Kalau pagi-pagi gini sudah makan pagi ya? Siapa yang breakfast biasanya? Siapa yang nggak breakfast biasanya? Puji Tuhan. Ada breakfast nggak breakfast, pokoknya kita makan firman ya. Yang belum makan pagi nanti setelah makan firman, manusia nggak hidup hanya dari roti saja. Tapi jangan lupa setelah ini makan siang ya. Atau masih puasa ya? Oh iya sih, gimana sih lupa ya. Kita harus puasa. Manusia hidup bukan hanya dari makanan jasmani, tapi dari makanan rohani terutama. Mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan di awal tahun seperti ini. Itu mesinnya baru dinyalakan. Mari kita benar-benar melangkahkan kaki dengan tepat. Jangan sampai tahun ini kita tersesat. Sepanjang hari ini saya kasih judul tema besar berkat melayani. Di tahun kemenangan dan berkat internasional, saya ingin kita mengenal bahwa di balik pelayanan, waktu kita melayani Tuhan tanpa pamrih, Tuhan taruh kuasa di sana. Harta rohani itu ditaruh di bejana tanah liat. Jangan pernah kita remehkan pelayanan. Karena pelayanan itu di dalamnya terletak kuasa kehidupan. Orang melayani dan tidak melayani pasti ada perbedaan. Dan saya dorong Anda semua untuk terlibat tahun ini, jangan lagi jadi jemaat yang pasif. Jikalau ada di sini yang belum terlibat apa-apa. Seharian ini menunya munculkan semua. Ada 4, nanti yang ada 5 ya. Nah itu dia. Anda bisa lihat sendiri. Jangan ketinggalan salah satunya. Ini adalah pesan khususnya untuk penggembalaan Surabaya Timur. Kita akan belajar terlebih dahulu nomor 1 yang melayani tanpa pamrih dihormati. Kita belajar dari teladan Daud, 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Ambil catatan, saya tidak kasih poin-poin sederhana kali ini, rema-rema yang harus Anda tangkap sendiri. Kita bisa belajar banyak dari kejadian yang ditulis di sini. Daud diurapi menjadi raja. Inilah hari cikal bakal Raja Daud. Dan waktu dia dipilih Tuhan menjadi Raja Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Bermula dari seorang figur yang lain. Samuel seorang nabi. Orang tua rohani Daud lah katakanlah. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak. Dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu papanya Daud by the way. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku, berhenti di ayat 1. Background story, latar belakangnya, Samuel itu disuruh cari raja Israel berikutnya. Saul masih hidup, belum mati. Dan Tuhan berfirman gini sama Samuel, karena di dalam hati Samuel, dia belum bisa move on. Raja Saul masih bertahta, masih berkiprah, tapi sudah tidak ada penyertaan Allah. Lalu Samuel sudah gak pernah ketemu sama Saul lagi, malah justru selalu menghindari. Saul juga sudah tidak cari Tuhan, jadi tidak butuh nabi. Dan Tuhan ngomong gini sama Samuel, kamu loh berapa lama lagi kamu itu mau meratapi Saul? Berhenti mikirkan diri sendiri. Bagi Samuel mungkin dia terpancing, aduh sia-sia ya semua usahaku. Samuel itu orang yang tulus, dia nabi besar. Dia adalah hakim terakhir Israel, di kitab Hakim-Hakim itu. Lalu muncul Samuel, sebelum kitab Raja-Raja. Dia itu pemimpin transisional. Tuhan sebenarnya tidak mau kasih raja ke Israel, tapi karena mereka minta, mereka maksa. Supaya sama seperti bangsa-bangsa lain lah, ada presidennya. Sehingga Samuel pernah sekali merasa tertolak. Kok kalian minta raja sih? Bukannya aku sudah memimpinmu dalam Tuhan. Yang penting bukan institusi manusia, yang penting adalah tuntunan Allah. Mereka maksa.
Mereka ngotot minta raja, dikasih. Lalu Samuel angkat nih raja. Dia senang lah, gak sia-sia hidupku lah. Paling tidak ada buah. Seolah-olah karirnya itu berkembang. Lalu tiba-tiba Saul kayak gitu ulahnya. Dan Tuhan koyakkan kerajaan dari badannya. Samuel bilang, Tuhan sudah tidak nyertai kamu lagi. Karena Saul itu memberontak. Disuruh tumpas bangsa Amalek, disisain rajanya. Sisain kambing dombanya. Ini kayak orang kalau diserahkan berhala, tolong musnahkan ya. Sama dia dijual. Sayang nih berhalanya bagus-bagus ini. Daripada dimusnahkan, dihancurkan, mending jadiin uang. Meskipun alih-dalihnya adalah, nanti toh uang itu dipersembahkan ke gereja. Nanti toh uang itu kan dikasih untuk pelayanan. No, please jangan negosiasi. Apa yang Tuhan bilang tumpas. Apa yang Tuhan bilang singkirkan. Jangan pakai alasan-alasan baik. Tuhan tidak berkenan. Jadi kira-kira gitu ceritanya. Dan Samuel itu tiap hari meratapi, Tuhan, karirku ini sia-sia. Tuhan bilang, kamu mau sampai kapan kayak gituan? Ministry itu bukan karir. Ministry itu respon hati. Yang penting sekarang kamu meresponi aku. Peduli amat glorimu masa lalu, bahkan kekalahan di belakang. Samuel ditegur sama Tuhan. Sepeka-peka nabi ini tetap dia masih ada juga area-area motivasi yang perlu dibersihkan. Tuhan bilang gini, Samuel, kamu berapa lama lagi kamu akan meratapi kondisi ini? Stop thinking about yourself. Stop berpikir aneh-aneh itu, termasuk jangan mikirin diri sendiri melulu, kebutuhanku, masa depanku, problemaku, masalahku, aku. Tuhan bilang sama Samuel, stop it already. Berhentilah. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Ayo. Ambil tabung. Tapi tabung tanduk. Bukan tabung plastik. Tabung tanduk itu terbuat dari tanduk hewan. Hewannya gak mungkin ikut dibawa, tanduknya doang. Berarti hewan itu pasti sudah jadi kurban, sudah mati dulu. Tuhan mau urapi raja berikutnya dari kehidupan. Sedangkan kalau Anda baca, Saul diurapi pakai flask. Flask itu adalah tabung buatan tangan. Itu manufactured goods atau produk. Tapi ini tanduk dari hewan. Aku mau membuat perbedaan raja sebelumnya dan raja sesudahnya. Bahwa raja sesudahnya ini from life. Aku akan urapi dia from life, dari hidup. Dan even from death, dari kematian. Mati daging. Aku akan urapi dia dari kehidupan. Dan Saul membawa tabung tanduk. Dia pergi sesuai tuntunan Roh Kudus kepada Isai Papa Daud orang Bethlehem. Sebab Tuhan berkata, ia telah memilih seorang individu di situ. Tapi dia gak nyangka yang Tuhan pilih tidak seperti yang dia kira. Ayat 2. Tapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Membunuh aku, lalu firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Samuel masuk akal. Samuel punya satu keberatan. Dan keberatan ini tidak sama Tuhan, tidak ditolak sama Tuhan mentah-mentah. Tuhan itu bisa ngerti apa yang masuk akal sama kita. Tapi jangan paksa Tuhan berpikir seperti kita. Kita yang harus ngupgrade. Ya, kita harus upgrade diri kita untuk berpikir seperti Tuhan. Makanya kita butuh firman untuk mentransformasi pikiran. Samuel ini takut. Tuhan bilang bahasa Hokian cengli, ketakutanmu. Masuk akal. Jadi it's okay loh kita ngomong sama Tuhan apa yang masuk akal. Tuhan tuh gak akan tampar kita. Tuhan tuh gak kasar. Tapi jangan berhenti di situ, kita harus dengarkan. Dan kalau aku mikir gini, what do you think oh God, how about you, bagaimana dengan Tuhan? Menurut Tuhan gimana? Nah setelah Tuhan mengutarakan pikirannya, jangan berdebat sama penciptamu. Bilang bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan bilang sama Samuel, gini aja loh, kamu datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini bukan dusta atau dusta putih.
Kamu tidak usah langsung terus terang di depan dan bunuh kesempatan. Aku datang sini untuk angkat raja. Nah itu salah satu agendamu. Tetapi kan kamu datang itu bisa mempersembahkan korban. Di Bethlehem kamu undang rakyat termasuk Isai di dalamnya. Tuhan ajari kita untuk luwes. Katakan luwes. Luwes. Misalnya kita mau beritahu sama anak kita. Lu jangan malas. Ayo belajar, apalagi nanti sebentar lagi ada ulangan. Jangan dibodoh-bodohkan, jangan dimarah-marahin. Bisa gak sih? Maksudnya mulia, caranya salah. Kenapa enggak kalau kita ada waktu, luangkan waktu untuk anak, mentori dia. Ajak dia doa, gak usah langsung di depan beritahu lu harus belajar. Bukan berarti jadi orang basa-basi. Jadi orang memang harus straightforward, harus terus terang. Tetapi terus terangnya juga harus smart. Kita dipanggil untuk menjadi cerdik seperti ular, tapi bukan motivasinya uloh. Kita harus tulus seperti merpati. Kita bisa beritahu sama anak kita, tahu nggak? Nah, papa punya teman gini. Atau gimana? Kamu tahu kalau kamu belajar sekarang nggak? Belajar sekarang itu beda loh. Kamu belajar matematika memang bosan ya? Wah iya pak, susah ini kalkulus apalagi. Tapi mungkin kamu lupa semua teorinya nanti kuadrat-kuadrat kecuali kalau memang profesimu di situ. Hitung-hitungan. Ya, hitung risk, hitung apa. Tapi matematika membuat kamu berpikir jeli loh. Kamu jadi orang gak mudah ditipu. Karena kamu bisa ngitung. Bisa menghitung. Oh iya ya Pak, ayolah belajar yang benar. Papa gak minta kamu dapat A+. Susah paling tidak dapat B lah. Ya. Gak ada lah orang yang paling tumpul pun IQ-nya kalau dia belajar sungguh-sungguh pasti dapat. Daripada kita bodoh-bodohin anak kita. Ya kan? Caranya itu jangan kasar. Caranya itu kalau kita rasa kalau dengan kita ngomong langsung begini disalah ngerti. Bangun pelan-pelan. Tuhan ajari sama Samuel. Gini aja kalau kamu takut. Sekalipun kalau kamu terus terang loh, aku lindungi kamu. Buktinya nanti ada sih, Saul nanti kejar Daud kemudian hari, sampai ke dekat Ramah, tempat Samuel tinggal. Itu Saul tahu gak ada cerita, dia rebah, sampai telanjang, seharian. Lalu dia kepenuhan seperti Nabi. Gak bisa mendekati, mau tangkap Daud, bunuh Samuel kalau dia halangi. Gak bisa berdiri di atas kedua kakinya. Geblak dia. Tuhan sanggup, tapi Tuhan tuh ngerti ketakutanmu, kekhawatiranmu. Jadi Tuhan kasih tahu hikmat-hikmat baru yang baru tercipta saat itu. Karena sebenarnya gak perlu, karena Tuhan sanggup melindungi. Tapi karena Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan ingat bahwa engkau dan aku hanyalah debu dan abu. Makanya Tuhan itu juga bisa memahami loh. Makanya itu kalau kita datang ke Tuhan tuh rasanya Tuhan tuh tinggi sekali, susah tergapai. Salah, Tuhan tuh merendah. Memahami dunia kita, tapi jangan kita menyandera Tuhan di level kita. Izinkan Tuhan berkarya, bawa kita ke levelnya. Agama semata-mata itu menarik Tuhan turun dan Tuhan dijadikan sesuai pikiran. Tapi iman itu membawa kita naik dari orang berdosa seperti kita dikuduskan untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Saya dorong Anda untuk bukan sekedar punya agama-agama Kristen, tapi memahami Kristus, mengenal Kristus. Tapi Samuel itu bilang, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Memang betul, kalau sampai tahu ya, mati itu. Saul ini kan kayak Herodes spiritnya. Ada nubuatan, ada raja lahir di Bethlehem, Herodes terancam babi buta. Samuel tahu bahwa resikonya adalah mati. Karena Saul sudah gak takut sama Tuhan, apalagi takut sama Nabi. Kita lihat ayat 3. Anda bisa ngikuti saya? Bisa? Ya, puji Tuhan ya. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di sana nanti aku kasih instruksi. Jangan kau rencanakan segala sesuatu. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Tuhan bilang nanti kumpulkan ya Isai di situ. Nanti saya kasih kamu instruksi di lapangan. Hidup itu tidak semua bisa berdasar perencanaan. Rencana kita itu
dasar, kita nggak boleh jadi orang itu tidak punya planning. Kalau kita nggak punya planning, kita itu sudah punya planning sih, planning itu gagal. Sekalipun kita sudah punya planning, serahkan rencanamu kepada Tuhan supaya terlaksana perbuatanmu bahkan melampaui rencanamu. Setiap orang punya planning, saya punya planning. Tahun ini apa? Tahukah bahwa semua jadwalnya GMS sudah terset tahun ini? Bukan berarti kaku, kita terbuka untuk fleksibilitas. Tapi prinsipnya dapat dulu. Jadi kita harus punya perencanaan. Mau punya anak berapa? Jangan, aduh pastor, saya dalam kesulitan ekonomi. Banyak anak, banyak rezeki. Tahu, tapi pusing 7 keliling kalau kita tidak punya persiapan. Anaknya 4 atau 5. Nggak punya perencanaan. Sedapatnya katanya. Anak pun sudah ada, kita juga tidak bisa gariskan, tidak di grooming untuk apa-apa. Anak kita lepas atau cul-culan, lalu habis itu kita hanya kerja, pulang kasih uang. Anak tidak pernah dapat bimbingan. Kita tidak tahu anak ke-1 nanti mau jadi apa. Yo, aku kan tidak tahu, aku bukan Tuhan. Ya memang bukan Tuhan, tapi kan sana hamba Tuhan bagi anaknya. Hamba Tuhan kan punya semacam kepekaan. Anaknya juga nggak tahu mau apa, grooming, kesyirah-syirah, whatever will be. Nggak punya perencanaan, tuh anaknya nanti jadi anak liar. Kenapa ada banyak anak liar di dunia ini? Makanya keluar satu kata-kata, sebenarnya bukan kata kotor sih, itu keluar, itu kata kasar. Karena itu seperti hujatan. Kata anak yang kurang ajar. Itu betul-betul orang zaman dulu keluar term ini itu dari pengalaman. Orang-orang mulai curiga, kenapa anak itu bisa liar? Karena dia kurang diajari sama papa mamanya. Kurang diajari di rumah, kurang dibimbing, kurang di grooming. Jadi dia kurang ajar. Berani berbuat sesuatu yang kurang sopan. Kalau kita tidak punya perencanaan, hancurlah hidupmu. Orang punya perencanaan aja masih bisa hancur. Tapi jangan berhenti di situ. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan kasih nanti di lapangan sambil kau jalan. Perencanaan Samuel adalah dia mau pergi ke Bethlehem dan dia tahu harus ketemu Isai. Dan dia membawa lembu muda untuk dipersembahkan, semua perencanaan. Tapi nanti Tuhan berkata ada sebagian lagi yang terjadi, tidak akan kuberitahukan sekarang. Kamu harus melaku dulu atau harus jalan dulu. Kamu harus melakukan perintahku pertama, nanti akan ada surprise yang terjadi. Dan itu bukan rencanamu, tapi rancanganku yang lebih tinggi. Kita juga kalau mau melayani ya, misalnya tahun ini aku gak mau jadi jemaat yang pasif, kita harus punya resolusi. Tahun ini beda dengan 2024, selama ini aku hanya memanasi kursi. Tapi tahun ini di 2025 aku mau menjadi jemaat yang aktif. Aku rencana untuk nanti bulan Januari ini ketika dibuka Servolution, aku mau mendaftar. Apa yang jadi requirement atau persyaratan itu aku akan ikuti karena aku tahu bahwa itu bukan persyaratan, itu ada perlengkapan. Kalau aku harus CG itu supaya hidupku itu teratur, digembalakan. Saya harus MSJ, My Spiritual Journey, ada kelas-kelasnya itu supaya saya itu tahu doktrin-doktrin dasar. Supaya saya itu tidak seperti orang yang nggak punya kebenaran. Kalau saya ada training on the job di kerjaan, di dalam pelayanan juga ada itu supaya saya mahir nanti pegang kamera itu tahu duduknya di mana. Ya, dan tahu SOP-nya. Punya perencanaan, tapi nanti waktu kita jalankan pelayanan ada banyak hal-hal terjadi yang datangnya dari Tuhan, yang Anda tidak sangka. Kita tidak pernah sangka ternyata beberapa cerita orang pelayanan malah justru nanti ketemu jodohnya. Nggak tentu. Sedangkan kalau cuma datang dan pergi lalu pulang gereja, tidak ketemu siapa-siapa, tidak terkonekkan. Tapi Tuhan itu ingin terjadi yang namanya interaksi. Meskipun datang ke gereja bukan untuk cari rekan bisnis, tapi nanti di situ kita dapat rekan dan kawan. Ada banyak berkat yang Tuhan buka, baru setelah Anda cemplungkan diri, setelah Anda terlibat. Dan sebelum itu, Anda tidak akan melihat dimensi itu dalam hidupmu. Pastor Kwok Chien dengan Pastor Erna yang sekarang pegang Sulam Papua, Sulawesi Ambon Papua. Itu orang luar biasa loh, Pastor Kwok Chien, Pastor Thomas mungkin Anda tahu. Mungkin sebagian di sini baru belum tahu. Itu pegang gereja-gereja kita di tempat-tempat, di teritori-teritori yang paling keras di Indonesia. Dan gerejanya itu berkembang dan orang-orang itu memberi diri kayak gitu. Siapa sangka, siapa tahu. Tahu gak mereka berdua sama-sama orang Solo. Yang pegang Ambon.
pegang Papua. Dan mereka berdua tuh sama-sama di ladang misi tim waktu itu. Waktu itu masih dipimpin Pastor Yudi yang sekarang khotbah di rooftop. Dipimpin Pastor Fuji juga pernah merintis di Manado bersama dengan Pastor Lena. Pastor Fuji kemarin hari Jumat adakan ibadah baptisan Roh Kudus. Ya. Di sini, di rooftop. Lalu tahu nggak mereka waktu di Manado itu ketemunya di mana? Mereka jatuh cintanya di mana? Pastor Kochian mungkin sudah senang dulu sama Pastor Erna. Tapi Pastor Erna belum meresponi, masih bertepuk sebelah tangan, nggak ada bunyinya, nggak ada bunyi lonceng nikah. Sampai suatu hari ada warga yang salah paham, warga yang melihat keluarganya berubah total dan ketakutan, itu berubah totalnya baik sebenarnya padahal karena Tuhan. Dan karena kemakan isu dasar manusia itu gampang makan hoaks. Wah, gereja GMS itu sesat. Pada zaman itu kan kebanyakan tradisional, kita tiba-tiba datanglah, hadirlah gereja yang penuh Roh Kudus. Terjadi signs and wonders, tanda heran dan mujizat. Mereka belum pernah melihat berkat Pentakosta begitu rata. Datanglah satu pakai golok. Dan mereka berdua harus sembunyi di WC katanya atau di balik sesuatu. Waktu bersembunyi itulah seperti drama Korea, pandang-pandangan. Jatuh cinta, nggak pernah sadar, nggak pernah ekspektasi itu akan terjadi. Ternyata di balik waktu mereka bersembunyi, kan ada orang bawa golok cari mereka waktu mereka ada di sebuah rumah di sekretariat. Mereka bersembunyi atau lebih tepatnya disembunyikan. Lalu mereka masuk di sana dan pandang-pandangan. Ternyata disitulah cinta bersemi. Mereka akhirnya menjadi suami istri. Mana pernah sangka, bukan hanya waktu kita melayani, tetapi sewaktu kita mempersembahkan hidup untuk Tuhan, kita ketemu berkat-berkat terbesar di hidup kita. Berkat melayani itu ada loh. Tapi kalau kita melayani belum apa-apa, udah pikirannya ke jodoh doang, nanti tembak kanan kiri. Pikirannya bisnis, semua orang di-cashkan. Jangan, carilah kerajaan dan kebenaran. Semua nanti itu ditambahkan, gak usah minta. Gak usah minta. Terlalu banyak keindahan yang terjadi. Jangan jadi jemaat yang pasif. Jangan jadi jemaat yang cuma datang pergi. Jadilah jemaat yang berbuah, yang terlibat. Amin. Ya, ayat 4 ya. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar. Wah, ketara bahwa Samuel ini memang satu figur yang sangar. Dan berkatalah, adakah kedatanganmu itu membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu. Dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat 4 dan 5, Samuel tiba sampai di Bethlehem. Eng udah sampai di sana. Para tua-tua datang mendapatkannya, menjemput dialah di gerbang kota, ketakutan dan gemetar. Satu tuh bicara bahwa ini adalah figur yang saya katakan tadi, figur yang sangat disegani. Tahukah Anda bahwa kalau Anda hidup kudus di hadapan Tuhan dan melayani orang lain, itu ada satu reputasi yang tidak bisa terganti. Ada sebuah wibawa. Ini bukan hanya diberikan pada pengkhotbah. Akan ada satu reputasi Allah atas hidupmu, ada suatu wibawa, di mana orang-orang yang ada di dekat Anda menyegani Anda. Meskipun sebagian pasti akan mencibir Anda, fanatik lah, apalah, tidak mau seperti kami-kami yang lainnya, sok suci lah. Tetapi lihat ya, dari sekelompok orang-orang yang mencibir itu nanti akan ada 1-2 yang luntur dulu. Karena mereka bermasalah, yang mereka cari bukan teman dosa, teman kejahatan mereka akan cari Anda. Jiwa itu tidak mudah, tidak susah untuk dicari. Mereka akan mencari Anda. Kalau Anda punya reputasi dan wibawa. Anda tidak ikut-ikutan. Jadi orang-orang yang sedang menikmati dosanya itu akan pelan-pelan menghindari Anda dulu. Awal-awal sih enggak. Awal-awal mereka akan mencobaimu. Enggak mempan, mereka akan mulai melabelmu. Memberimu satu label.
Lalu mereka menghindari. Dari menghindari itu mereka akan melihatmu dari jauh dan mereka tahu suatu hari cepat lambat mereka harus bertobat. Nanti yang dicari adalah Anda. Itulah wibawa. Ketika Anda tiba di pintu gerbang mereka datang ketakutan. Saya bolak-balik mengalami hal-hal seperti ini. Apalagi saya sebagai seorang pengkhotbah yang kerap kali selalu di mata publik sebagai figur. Kadang dibenci, kadang dicinta kayak Paulus katakan. Sebagai orang yang tidak punya apa-apa tapi membuat orang lain punya segala sesuatu. Seorang yang genuine. Paulus berkata begini, seorang yang tulus, asli, otentik. Tapi dianggap imposters atau dianggap sebagai penipu. Dianggap sebagai penyesat. Durian lah. Kalau kita itu hidup kudus itu, hidup sungguh-sungguh, hidup beda. Durian. Siapa suka durian di sini? Oh ya, puji Tuhan. Siapa nggak suka durian? Ya tetap puji Tuhan. Durian bukan buah roh soalnya. Kita ini kalau dicinta, dibenci, nggak ada jalur tengah. Nggak ada orang netral sama durian lah istilahnya. Nggak apa-apa sih, saya nggak keberatan. Nggak enak sih dibenci, disalah ngerti. Tapi nggak keberatan kalau sampai saya dibenci. Karena saya ajarkan kebenaran. Karena dibenci karena saya menentang dosa. Kalau sampai diviralkan gara-gara perzinahan. Maksudnya diviralkan karena perzinahan itu yaitu Andanya yang berzina lalu diviralkan. Nah ya itu jangan bangga lah, itu malu. Tapi kalau kita diviralkan karena kita menentang berzina dan berkata tidak boleh zina. Lalu bisa diviralkan di antara teman-teman. Wah gaya. Gak apa-apa sih menurut saya, itu mahkota. Paham ya? Wibawanya Samuel ini ada. Jadi jangan takut hidup beda. Karena orang Kristen dipanggil untuk berbeda. Dan kita dipanggil untuk turut menderita. Ini orang-orang semuanya itu datang kepadanya dengan komentar itu berarti Samuel gak punya banyak teman. Karena orang-orang yang begitu-gituan semuanya itu takut sama dia. Sebagian takutnya bukan karena takut sama dia. Sebagian orang takut sama kita. Lalu mereka mencibir. Itulah caranya untuk menutupi rasa takut mereka akan Tuhan. Dengan cara begini, silau deh terhadap dosa sendiri. Tapi sebagian lagi takut sama Tuhan, takut ketahuan dosanya. Saya pernah ketemu sama orang di mana orang itu, saya cuma ketemu itu untuk alasan yang berbeda, bukan untuk konselingnya dia, bukan juga untuk memenangkan dia, cuma ketemu atau urusan apa gitu, urusan praktis. Duduk itu kursi kertakan. Ternyata dia gemetar. Saya kaget, kenapa kamu gemetar? Saya takut ketahuan dosa saya. Loh, kalau sana enggak bergetar sampai kursi mejanya sampai bergetar sungguhan, saya juga enggak tahu. Tapi karena sekarang begini, ketahuan. Ada dosa apa? Lucu deh. Bukan karena urapan sungguhan, bukan karena saya tiba-tiba urapan hadirat Allah, bukan. Cuman reputasi aja. Sebagian orang bilang fanatik, tapi sebagian orang percaya bahwa ada Tuhan di hidup kami. Sekalipun dia hidup dalam dosa, bukan karena merasakan hadirat Allah, cuman ada di dalam hadirat kami. Dan dia tahu reputasi bersih yang kami miliki, gemeter dia. Saya bilang, kamu itu lucu. Kalau kamu tidak bergetar gini kan saya tidak tahu. Tapi kamu gemetar gini, akhirnya saya tidak intimidasi, orang udah ketakutan kok. Anak muda sih. Saya bilang, what can I do to help you? Apa yang bisa saya lakukan untuk agar saya bisa membantumu. Lalu dia cerita sama saya pergumulannya. Akhirnya saya doakan. Puji Tuhan ya, tidak semua itu karena urapan gitu, tidak semua. Reputasi. Bisnismu punya reputasi yang baik nggak sebagai anak Tuhan? Keluarga Anda punya reputasi yang baik nggak? Anda sebagai mahasiswa punya reputasi yang baik nggak? Sehingga orang datang ke Anda itu bergetar. Gemetar. Punya nggak? Atau dia cuma Kristen, lalu teman-teman semua ketawa. Iya. Biasanya sekelompok orang-orang. Satu ke gereja, 5 enggak. Lalu pendetanya datang enggak sengaja ketemu restoran. Wah ya ini loh jemaatnya. Lalu ketawa, wah semuanya kayak hyena. Wah. Ya.
Tapi pastor biasanya gitu. Dia juga seperti kami kok. Wah, ayo ngaku bro, ngaku. Lucu kayaknya ketawa. Kalau gitu ya saya juga akan ketawa. Masa sih. Ya. Yang malu harusnya orang itu. Kalau sampai teman-temannya bisa bilang dia sama kita. Di depan pendetanya, terus dianya jadi sungkan kan. Ya Pastor Philip, ya enggak lah teman-teman saya ini iseng. Ya. Dalam hati menurut saya sih ada benernya. Soalnya teman-teman saya enggak berani ngomong gitu tentang saya. Enggak berani. Memang kehilangan teman sih, saya jamin. Tapi temanmu akan sisa kualitas memang. Sisanya adalah ladang misi. Ada benernya, teman saya enggak ada berani ngomong gitu sama saya. Malah justru sebaliknya, ini temanku. Saya pernah sekali tepuk satu orang di belakang. Gitu. Lip. Kalau sudah manggil Lip itu pasti sudah ada sesuatu di masa lalu kita. Lip, ingat gak aku? Mau bayar kasir. Saya paling gak bisa kalau ditodong. Ayo ingat gak saya? Saya bukan Tuhan. Lalu habis ngomong, ya gaya masa lupa sama teman lama segalanya. Teman SD, teman SMP, saya salaman langsung. Nggak usah gaya, tanggalkanlah lu siapa, pendeta, whatever. Jadi orang itu jangan berubah. Saya langsung pegang, salami dia, peluk dia. Lalu habis itu berikutnya dia ngomong, kamu sekarang ya beda ya. Nah itu gak enak. Sekarang ya gak enak ngomong gini rasa sungkan ya. Tapi dia ngomong sesuatu lah istilahnya kayak dikenal lah apalah. Gini, kamu sekarang ya gini. Tapi dalam hati saya suka dalam arti dia tahu bahwa saya beda. Tadi saya perjalanan ngomong-ngomong sama companion saya, Pak Tommy. Saya cerita sedikit tentang masa lalu gimana suka berkelahi segalanya. Beda. Saya bersyukur meskipun sanjungannya saya gak suka. Lalu terakhirnya dia bilang, nanti ya. Dia bilang, ini suatu hari lah aku mau ikut gerejamu. Saya bilang, oke, tak tunggu ya. Setelah akhirnya salaman pulang. Oke, God bless you ya. God bless you Pak Philip. Loh, ada keseganan dan saya gak suka. Jangan jadi orang gila hormat. Paham ya? Jangan jadi orang gila hormat. Kakak saya juga seorang TL. Tapi di rumah ya lead. Jadi orang itu gak usah berubah. Kita GMS itu punya satu DNA. Enggak gaya. Kita ini gereja yang sudah straightforward aja. Semua untuk Tuhan, jelas tujuan. Ya. Tapi kalau orang menunjukkan segan dengan Anda karena kehidupan Anda dan akhirnya menghormati Anda, serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Daripada orang berkata, sama kok ini, ayo ngaku bro, ngaku sama pendetanya. Dalam hati, ngapain gue ke gereja? Wong yang ke gereja modelnya sama aku kok. Tapi kalau orang berkata, aku suatu hari ke gerejamu ya, sekarang belum, aku belum mau tobat. Kalau gitu gak usah langsung berbahasa lidah, lalu tumpang tangan sama dia, nanti ketakutan. Lalu saya bilang, oke kalau gitu cepat bertobat ya. Tak tunggu ya. Pergilah dia. Berikutnya, waktu saya berdoa, saya akan ingat orang itu dan berkata, Tuhan, kuserahkan teman lamaku ini, agar dia bertobat. Suatu hari akan ketemu di dalam gereja. Suatu hari dia dalam CG nanti dan melayani waktu Servolution, jadi usher kayak jadi apa, I will be waiting for him. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda punya efek seperti itu dalam hidup ini? Anda mau tahu sejujurnya kekristenanmu seperti apa? Tanya teman lamamu. Mau tahu seperti apa? Lihat dan tanya keluargamu. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang sama saja sama orang di luar sana. Saya dorong Anda terlibat pelayanan supaya hidupmu berubah. Pelayanan itu tujuannya bukan untuk menyembunyikan dosa. Dengan kedok ministry. Pelayanan itu untuk mengubah hidup kita. Karena kita melayani ada takut dan ada rasa sungkan kalau kita cinta sama Tuhan, cinta sama jemaat. Ada sungkannya. Saya dulu itu kalau
jalanan itu sering panas waktu saya belum bertobat. Bahaya, sering mau berkelahi sama orang itu karena mungkin diserempet atau orang itu nggak mau ngalah. Tapi sekarang ya, saya kalau di jalan mau marah itu selalu mikir, ini nanti jemaat. Nggak lucu lah, gembala sama jemaatnya berantem, mobil, bel-belan, balap-balapan, turunkan kaca, Pastor Philip kan nggak baik kan. Pelayanan tuh menjaga saya nggak jaga pelayanan, saya pelayanan jaga saya. Setiap kali kalau saya mau gimana, kadang-kadang orang itu kurang cengli gitu kalau nyetirnya itu kadang-kadang yang ugal-ugalan. Sebab pernah sungguhan, kasih rating waktu saya, kan di sini kan beda sama kalau seumpamanya di negara barat. Kalau orang itu kasih rating, kasih sign ke kiri, tik atau ke kanan, itu orang belakang ngalah. Kasih, karena dia sudah minta, kasih. Tapi satu-satu, kalau yang minta itu panjang, ya satu mobil ngalah, satu masuk. Mobil berikutnya ngalah sama mobil satu lagi, supaya masuk akal ngalahnya, supaya yang ngalah itu nggak akhirnya telat kerja. Di sini beda loh, kalau kasih sign ke kanan, tik, justru semua dempet, supaya jangan sampai masuk. Itu memang budaya kita yang harus diubah, rada nggak bangga sama budaya gitu. Tolong ya nanti kalau turun dari parkiran gini, selalu curiga. Karena di mall ini apalagi kalau pagi gini itu sudah nggak ada kecuali jemaat. Kalau ada yang rating tik kanan dan kiri, tolong kasih, itu saudaramu. Saya selalu anggap ini jemaat itu keluarga, artinya ini mungkin papaku, ini mungkin omku, ini mungkin adikku, ini mungkin anakku yang AOG atau yang ngalah lagi. Tapi kalau ngalah ya tolong masuk akal. Kalau yang antri itu 10 mobil yang ngalah satu, jangan semua yang dempet malah yang minta masuk. Nanti yang situ gak makan-makan. Ngalah suruh ngalah sini ngalah situ gitu loh, gantian gitu loh. Lewat cara kita nyetir aja tahu lah kita ini Kristen atau enggak. Tapi pernah sekali sungguhan, ini saya alami ini lucu. Tik gak dapet. Zaman-zaman waktu saya masih alim-alimnya nyetir, sekarang masih sih. Cuman sekarang saya ngerti gimana jadi street smart. Di Indonesia kalau kita nggak pernah cari jalannya, ya kita nggak akan sampai ke tujuan. Tik, nggak dikasih loh Tommy. Tik, nggak dikasih. Akhirnya terpaksa, karena memang semua orang tuh dempetnya canggih, itu bisa berapa senti, itu nggak nabrak. Menurut saya sih bagus cara mereka itu mempererat barisan. Andai kata semua orang itu bisa kayak gitu terhadap dosa, nggak bisa buka celah. Tapi loh, orang itu mau kayak gitu tuh loh, nanti paling cuma lebih awal 5 menit sampai kantornya. Tapi dosa di jalanannya itu loh, hati nuranimu gimana? Tik, nggak dikasih, sungguhan. Akhirnya terpaksa dong, saya buka, kasih tangan. Saya kasih tangan, nggak dikasih. Kasih wajah. Ya nggak mau ngasih dempet, ternyata tahu dia buka, Pastor Philip. Sungkan setengah mati, hari itu dia merasa orang paling berdosa di seluruh dunia. Akhirnya dia paksakan mundur sedikit supaya saya masuk. Tolong ya kepada siapa Anda ngalah, siapa tahu nanti ternyata di balik kaca film itu gembalamu. You see, saya ajak Anda untuk jadi orang Kristen di luar. Jadi jemaat GMS di luar. Sedikit merugi enggak apa-apa. Itu pengorbanan yang merupakan pelayanan. Saya dorong Anda belajar seperti cerita Daud ini. Samuel itu punya wibawa. Dia punya otoritas, dia punya reputasi. Ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ternyata Samuel salah sangka. Dikiranya Eliab, kakak tertua, itu begitu gagah pasti dipilih oleh Tuhan.
jangan kaget loh ya, yang Tuhan pilih adalah yang sedang melayani tanpa pamrih. Jadi jangan pilih pelayanan demi mengimpress orang lain. Jangan cari suatu kegiatan untuk pembuktian. Jangan mengejar kekaguman manusia. Sebab orang yang melayani tanpa pamrih di dalam gereja dan di luar, orang yang mengabdi sama Tuhan dengan cara demikian itu yang berkenan. Samuel lihat Eliab ini gagah, pasti inilah si dia. Lalu Isai memanggil Abinadab ayat 8 dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tapi Samuel berkata, orang ini pun gak dipilih Tuhan. Eliab, Abinadab, lalu Syama, itu adalah nama koko-kokonya Daud, Lauta, Lausan, sulung, adik dan adik-adiknya. Daud itu adalah putra Isai ke-8, anak yang bungsu, tidak diperhitungkan. Kalau bungsu dari anak ketiga dimanja, dari anak keempat masih diingat. Kalau 8 bungsu itu sudah bonus. Kalau anaknya sudah seperti O. McDonald had a farm, iya. Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya itu tidak dipilih Tuhan. Jangan pilih pelayanan yang bergengsi. Bahkan saya tidak menganggap pelayanan di atas ini bergengsi loh. Ini kepercayaan yang akumulasi. Semua orang yang ada di depan sini itu pun pelan-pelan naiknya. Kita semua punya sejarah, saya juga. Saya pimpin CG, saya pernah jadi CGL meskipun bukan di GMS. Waktu di gereja saya lama, waktu saya bertobat di Kanada, saya pimpin satu CG jadi 4. Ternyata CG saya pun berkembang loh, bertumbuh. Saya pernah, kita semua pernah mulai dari bawah. Tapi yang di atas sini itu punya karunia yang dipersembahkan untuk Tuhan dalam skala yang lebih besar. Ini bukan glory, jangan cari ministry yang glorious. Sebenarnya pelayanan yang paling nyaman adalah di balik layar. Memang glorinya tidak seberapa, tapi tekanan juga tidak seberapa. Anda bisa melayani quietly, Anda bisa melayani dengan tenang. Sungguhan, kenapa sih kita itu harus mencari sesuatu yang sifatnya bisa membanggakan kita? Carilah sesuatu yang berguna, ada banyak lowongannya. Eliab, Syamah, Abinadab tidak dipilih. Tahu nggak Tuhan pilih siapa? Tuhan pilih seseorang yang sedang kerja untuk jadi raja. Seorang yang pelayanan tanpa pamrih. Kita lihat ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Oh iya ya, papanya aja lupa, hampir lupa. Masih ada satu, tapi sedang, garis bawah itu ya, sedang menggembalakan kambing domba. Semua anak-anaknya Isai, khususnya kakak-kakak tertua, cari karir di militer. Karena karir militer itu paling basah dan paling cepat untuk bisa punya peluang jadi sesuatu yang sifatnya besar, bergengsi, berpengaruh. Gak ada orang yang mau pilih pelayanan yang ditinggalkan oleh banyak masyarakat, yaitu menggembalakan kambing domba. Ini bukan gembala sidang loh ya. Ini adalah gembala hewan. Tapi Daud itu memilih untuk mengerjakan sesuatu yang banyak orang abaikan. Dan dia tahu ini adalah sesuatu yang papanya butuhkan. Papanya butuh orang kepercayaan di lapangan. Karena Isai itu seorang peternak. Dia punya banyak kambing domba. Dia perlu daging darah anak kandungnya untuk bisa handle divisi itu. Daud lihat semua yang lainnya itu, semuanya itu mengejar karir-karir yang tinggi. Tapi tidak ada yang mengerjakan pelayanan bapaknya. Daud sekalipun berbakat kalau Anda lihat, yang bisa perang itu bukan hanya Eliab. Saya ragu kalau Eliab lebih jagoan karena Daud pernah membunuh dengan tangan kosong.
singa maupun beruang. Eliab, saya rasa nggak pernah ada resumenya. Tapi Daud itu memilih ministry yang sederhana dan tanpa pamrih lagi. Sementara yang lainnya gagah-gagah, dia masih sedang ada di ladang, gosong kena matahari. Samuel bilang, masih ada enggak anakmu? Masih ada satu, kata Isai. Tapi dia sedang, berarti dia aktif menggembalakan kambing domba. Di gereja ini juga ada pelayanan yang di balik layar. Gak di balik layar total sih, tetap di depan layar beberapa orang. CGL misalnya, jadi sponsor dulu, jadi dipersiapkan untuk suatu hari memimpin. Tahukah itu turut menggembalakan kambing dombanya Tuhan? Bukan cuma domba, kadang-kadang kambing juga perlu digembalakan, siapa tahu berubah menjadi domba. Gak semua domba Kristus itu mudah handlingnya. Beberapa masih perlu spurring and balancing. Masih belum imbang. Tuhan itu memberikan kepada kita kesempatan di gereja ini untuk turut menggembalakan kambing dombanya Yesus. Sehingga semua nanti akhirnya menjadi domba-domba yang bagus. Posisi itu, peluang itu tidak kita lihat di atas panggung ini. Dia tidak berskala besar karena itu adalah sebuah kelompok kecil. Tapi di dalamnya kita berkesempatan untuk turut menggembalakan karena itu kebutuhan Bapa kita, Tuhan kita, dan juga kebutuhan gembala sidang. Saya bersyukur untuk setiap CGL kita. Dan mereka semua bermula dari CG member. Mereka bermula dari orang yang baru dibaptis lah dan sebagainya. Atau orang yang rindu bertumbuh. Dan di situ mereka dimuridkan dulu. Pada akhirnya mereka bisa turut menggembalakan bersama dengan kami, bersama dengan saya. Itu saya bersuka cita. Setiap kali saya mengingat setiap CGL ke atas semua pejabat kelompok kecil yang turut menggembalakan. Saya tidak menggembalakan gereja ini sendirian. Anda turut menggembalakan bersama dengan saya. Tuhan mempercayakan pada Anda 10 domba di bawahmu. Memang instruksi dan visi dari kami, tapi Anda menjalankan. Luar biasa. Luar biasa. Itu adalah lowongan ministry yang dahsyat. Tidak semua orang itu arahnya ke panggung. Panggung ini bisa nampung berapa orang. Dan ini hanya orang-orang punya talenta-talenta yang dikhususkan dalam skala besar. Tapi kita semua punya panggilan untuk mengembalakan. Dan Daud itu melakukan itu tanpa pamrih. Gak diingat, gak apa-apa tuh. Tapi lihat ya gimana Tuhan itu menghormati. Tuhan menghormati orang-orang yang melayani tanpa pamrih itu sungguhan. Coba lihat ayat terakhir. Kita lihat ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Coba ya, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Come on lah ya. Kalau kita lagi makan misalnya sebentar lagi merayakan Xinjia gitu ya, kaum Tionghoa. Kalau figur ayah ibunya belum datang ke restoran, kita masih ngobrol-ngobrol makan kacang. Misalnya kalau lagi ada makan-makan. Lalu yang dituakan, bukan hanya papa mama, bahkan kalau engkongnya yang datang gitu. Wah, semua langsung berdiri lah. Makanan sudah dingin pun tunggu mereka datang, tunggu mereka tiba. Kenapa? Dituakan. Nah misalnya dalam keluarga, engkongnya sudah di sana. Samuel nih, papanya udah di situ, ada Isai itu. Semua kakak-kakak tertua ada di sana semuanya lah. Sisa satu anak yang bungsu. Dia masih ada di GMS Surabaya Timur karena makannya mungkin ada acara. Ya, katakanlah Xinjianya hari Minggu. Dia masih ngasyer nih. Dia anak bungsu, dia anak yang kecil. Dia itu masih AOG. AOG kok Minggu ya, Sabtu misalnya. Dia masih AOG. Dan semua makanan dingin kong gak makan. Emak gak makan. Papa mama gak makan. Dan semua berdiri loh. Tunggu si Michael datang. Kira-kira orang ini siapa ya? Kok dihormati kayak gitu? Dia toh bukan raja, dia masih mahasiswa. Mau tahu kenapa mereka semua gak berani duduk? Karena engkongnya yang inisiatif, engkong berdiri. Dia berkata sama semua, engkong
tidak akan duduk dan makan sebelum sinyo Michael datang. Masa berani papanya? Isai duduk. Kelongkongnya berdiri, nunggu. Semua nunggulah. Generasi 2, generasi 3, tunggu semuanya. Bayangin keselnya itu koko-kokonya. Daud ini siapa? Ditunggu engkong aja berdiri, makanan dingin. Semua. Tidak duduk sebelum Michael datang. That's how much heaven honors you. Segitulah sorga menghormati orang-orang yang melayani. Saya sampai hari ini melestarikan itu, budaya itu. Saya sangat menghargai setiap orang yang melayani. Bukan hanya di dalam CG terutama. Lalu ministry-ministry. Bapak-bapak yang Anda lihat tadi, Anda duduknya enak kan, ada ininya apa? Ada penyangga. Ya enggak, itu enggak tahu ada. Oh, ada penyangga juga, tapi lihat itu duduknya kayak gitu kaku. Kasihan tuh lihat orang-orang coba lihat orang-orang yang kamera itu, Bapak-bapak kasih tepuk tangan untuk mereka. Saya disapa waktu tadi dari lift. Kalau Anda disapa Asher, saya disapa sama SM. Service manajemennya. Orang-orang itu. Saya bersyukur ada orang-orang yang volunteer yang melayani Tuhan di tempat ini. Dan mereka nggak langsung ministry. Mereka diperlengkapi dulu, ikut MSC 1. Ikut ini, Servolution. Kerjanya apa? Pak, kerjanya apa? Ya. Ya yang di kamera. Apa? Tukang pukul? Oke. Toko, punya toko. Tadi yang sapa saya SM 1, malah justru masih single. Itu jomblo kualitas itu. Ya semoga dapat pasangan. Lalu coba lihat orang-orang yang tanpa pamrih. Mungkin manusia tidak bisa memberi penghargaan. Kita ada sih penghargaan volunteer. Mungkin manusia tidak bisa memberi reward. Tapi saya yakin kok, Tuhanku tetap sama. Di sorga itu malaikat berdiri menunggumu. Sampai selesai tugas. Kita semua pulang-pulang. Itu ada orang-orang yang sampai terakhir. Breakfast with God kemarin itu terharu saya. Pada waktu saya posisinya secara fisik di rooftop. Setelah selesai semuanya jemaat bubar. Lalu sisa beberapa teman-teman yang pakai baju hitam-hitam ini, service manajemennya. Yang satu langsung pergi ke kantornya, yang satu apa. Lalu saya nggak pulang-pulang, saya kok nggak peka-peka. Karena saya masih ada meeting ini, meeting itu Senin pagi. Setelah selesai jam 8 saya masih harus ketemu orang. Lalu habis itu masih terus itu. Lalu saya lihat, waduh tertahankan itu teman-teman di depan. Akhirnya mereka terpaksa karena jam kantornya. Mereka ketuk pintu saya ceritanya, pamit. Pastor Philip, kami pulang-pulang dulu ya, pergi dulu ya. 4-5 orang, gentleman semuanya. Sorry. Aku kok nahan kamu di sini tahu gitu. Gua pulang, kalau saya pulang kan mereka buyar juga. Saya nggak pulang-pulang, mereka nggak pulang-pulang. Tapi akhirnya mereka dilema, pastorku, ini kerjaanku di sini, aku dimarahi bosku. Kalau aku meninggalkan pastorku bukan karena saya nggak marah-marah. Saya nggak mungkin marahin. Saya siapa emangnya? Saya itu setara sama mereka. Cuman beda di otoritas rohani. Nggak akan marah, tapi mereka saja rasa berat kayak ninggalkan pastornya. Mereka penyandang, pemegang pedang kan. Lalu habis itu saya keluar, aduh sorry terima kasih. Saya bilang sungguh suatu kehormatan saya bisa melayani bersama dengan kalian gentleman. Silakan kerja, God bless you ya, maaf saya tahan kalian. Mereka pergi. Saya aja sungkan. Itu malaikat pasti disetrap sama Tuhan. Berdiri sampai orang terakhir itu bubar pergi kantornya. God honors orang-orang melayani tanpa pamrih. Dan saya yakin bukan honornya itu dengan cara gitu-gituan, dengan show-show, dengan yang ditunjukkan. Tetapi saya yakin dalam kehidupannya. Pasti ada penyertaan yang tidak disamakan dengan orang-orang yang tidak berbuat apa-apa untuk kerajaan Allah. There will be a great difference. Meskipun kita sama-sama punya masalah. Saya pelayanan juga gak kurang-kurang, saya juga punya masalah. Saya pernah sakit. Tapi penyertaan Allah saya yakin, dan tidak perlu lagi saya buktikan, sudah terbukti, pasti beda. Saya dorong Anda untuk punya hati melayani. Siapa di sini yang sudah terlibat? Tidak apa-apa ya saya ngomong gini, bukan untuk membandingkan, mempermalukan. Setiap orang selalu punya kesempatan pertama. Siapa di sini yang sudah aktif sebagai anggota tetap CG bisa angkat tangan? Yalah, Timur ini banyak memang. Puji Tuhan, silakan turun tangan.
Siapa di sini sekarang bukan hanya CG-nya yang sudah terlibat dalam 1-2 ministry, prayer lah, asyir lah, atau apalah, atau di bagian sosial media lah. Ada orang-orang yang tidak punya meja tapi ikut terlibat. Ada beberapa nanti yang foto-fotoin nanti yang akan upload di sosmed sebentar lagi. GMS Surabaya Timur, hari ini acaranya gimana-gimana. Siapa yang di sini sudah terlibat dalam satu pelayanan di GMS? Angkat tangan. Puji Tuhan ya. Masih banyak peluang untuk yang lainnya. Saya dorong Anda semua untuk terlibat. Mari kita semua bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan sekali lagi seolah-olah hari sudah siang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang belum beranggotakan CG, karena CG itu primer. CG itu utamanya. Pokok anggurnya itu CG. Carang-carangnya nanti pelayanan. Segera saya tidak akan tantang Anda karena kayak gini gak bisa dipaksa. Welcome lounge kita itu tempat yang tepat, titik temu di situ. Serbu aja setelah ini. Ngomong Pastor Philip ngomong gini, saya tergugah hati, saya ingin terlibat, tolong tuntun saya. Jemaat juga sama yang sekarang menyaksikan online. Datang ke GMS terdekat. Anda bingung, yang paling kelihatan fasad depannya itu reception. Anda pasti ketemu. Tanya di situ juga akan diarahkan. Anda bingung kalau datang ke ibadah enggak tahu mau kemana. Ada nggak ada panggilan altar, Anda enggak tentu terdaftar. Datang aja ke welcome lounge. Anda pasti akan di welcome. Di situ pasti akan. Jemaat punya kaki kok, bisa datang, bisa pergi. Kita semua bisa melibatkan diri. Kalau ada kesadaran, pasti ada kegerakan. Pasti itu enggak usah diminta. Tidak ada gimmick, tidak ada trik. Saya tidak akan paksa-paksa orang. Kalau enggak mau ya saya enggak bisa memaksamu. Tapi kalau Anda menyadari bahwa berkat melayani itu ada. Dan pasti Anda akan mengklaimnya. Siapa dulu pernah nonton? Ya pernah lah ya, pertanyaan apa itu. Tapi orang zaman dulu itu pernah nonton, belum lagi di mall-mall sekarang ada studio apa, XX1, apa whatever itu belum ada. Bapak Ibu di sini yang sudah orang Surabaya dari sejak dulu, ada nggak yang pernah nonton misalnya di New International dulu? Ingat ya, ada om-om tante di sini. Saya dan keluarga saya minggu malam nonton di situ. New Inter namanya, sekarang itu tempat di daerah utara nggak tahu jadi apa. Dulu pernah jadi pom bensin segala. Itu mama saya itu selalu hoki. Itu kan tiket dan selalu akunya dapat apa? Dapat macam-macam, dapat minyak goreng, dapat apa? Itu kan ada langsung ditulis di situ nomor kursinya, dapat piring cantik, dapat selalu dapat. Nggak pulang pasti ke welcome lounge-nya karena kita sering dapat keluarga. Dapat minyak goreng, tapi ini dapat apa? Dulu itu gitu nonton tuh seru, dulu itu ada lotrenya. Jadi anak-anak sekarang itu hambar gitu ya, nontonnya kalah sama zaman dulu. Memang bukan Dolby Stereo, surround you. Suara sih nggak seberapa, tapi minyak goreng apa selalu dapat itu, ibu-ibu senang. Kami selalu ke welcome lounge, ke counternya. Semua pulang kami ke situ dulu, klaim dapat ini, dapat itu, wah seneng. Nggak disuruh tuh, karena pegang tiket dan tiketnya itu berharga. Ya, seneng. Anda pegang tiket loh, kesempatan untuk melayani di gereja ini. Pergilah ke counternya, bukan dapat minyak goreng. Ada urapan di dalam hidupmu lewat pelayanan. Go to welcome lounge. Perkenalkan diri. Mereka ramah-ramah di sana semuanya domba. Tidak ada singa. Semuanya di sana ingin untuk membantumu untuk tertanam di gereja ini. Yang streaming, Anda juga bisa datang ke GMS terdekat. We are always ready to embrace you. Ya, kita akan membimbingmu sampai menjadi anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jemaat terkasih, pergilah, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu dan rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you.